Halo guys, selamat datang kembali di channel Sejuta Bitcoin. Hari ini Senin tanggal 7 Juli 2025. Kita akan melanjutkan membeli saham ya, karena hari Senin. Seperti biasa, satu lot saja. Kemarin saya sudah membeli saham Astra, nambah satu lot lagi karena nggak sempat di videoin, tidak masalah. Hari Jumat harusnya kemarin bikin video tapi nggak sempat. Akhirnya cuma saya beli aja. Kalian bisa lihat Astranya sudah 2 lot. Tapi saya sekarang mau membeli saham BCA ya, sesuai dengan urutan yang ada di sini. Oke. Tapi sebelum kita mulai melakukan pembelian, sekali lagi ini bukan financial advice. Semua video di sini adalah cara saya menyicil saham di harga berapapun setiap harinya, entah itu saham perbankan atau saham yang kita masukkan ke list ini sebagai eksperimen gitu, apakah dengan menyicil saham setiap hari bakal mendapatkan keuntungan nanti di masa depan atau tidak, atau malah merugi. Nanti kita lihat aja ketika sudah lumayan panjang ya perjalanan kita, karena investasi itu membutuhkan waktu ya guys ya, nggak bisa sekali beli langsung naik tinggi banget ya. Itu mungkin bisa aja, tapi trading masuknya ya kan, kita kebetulan beli di harga yang bawah tiba-tiba naik begitu tinggi. Nah, kita tidak melakukan hal itu, kita nyicil aja terus beli, tambahin ke pemilikan kita lembar saham demi lembar saham, sehingga nantinya di masa depan dividennya menjadi besar dan kita bisa menikmatinya tanpa harus melakukan apa-apa. Oke, sebelum kita mulai ada sedikit edukasi biar kalian teman-teman bisa paham bagaimana sih manfaat, keuntungan, dan risiko berinvestasi saham. Kenapa harus investasi saham? Yang pertama, potensi keuntungan dari capital gain jangka panjang, yaitu selisih harga beli dan harga jual kita ya. Bisa mendapatkan dividen dari perusahaan. Yang ketiga, akses menjadi bagian dari kepemilikan perusahaan besar, likuiditas tinggi, dan bisa dijual beli kapan saja di pasar. Bisa dimulai dengan modal yang kecil. Keuntungan berinvestasi saham di blue chip, stabilitas perusahaan, contohnya BCA, BRI, Mandiri, Astra, potensi pertumbuhan jangka panjang yang konsisten, pembagian dividen yang rutin, dan risikonya lebih rendah dibanding saham yang spekulatif. Risikonya, berinvestasi saham, harga saham bisa turun karena faktor ekonomi atau perusahaan. Yang kedua, tidak semua perusahaan membagikan dividen. Yang ketiga, volatilitasnya tinggi, bisa naik turun dalam waktu singkat. Yang keempat, potensi kerugian total jika perusahaan bangkrut, dan kita meminimalisir perusahaannya dengan nge-screening ya guys ya, dengan historinya, apakah perusahaan selalu rutin membagikan dividen atau tidak, dan ya, saya screeningnya seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan hampir 90% perusahaan yang kita beli di sini membagikan dividen secara rutin. Yuk mulai investasi saham dari sekarang, karena semakin cepat mulai, semakin panjang waktu yang untuk berkembang. Yang kedua, fokus pada perusahaan yang besar dan bisa dipercaya. Yang ketiga, mulai dari satu lot kamu sudah ikut punya perusahaan. Jadi kita harus mulai sesegera mungkin supaya kita mendapatkan compounding waktu dari perusahaan tersebut ya guys ya. Oke, langsung aja sekarang kita melakukan pembelian saham satu lot. Hari ini saya akan membeli saham BCA. Oke, seperti yang kita lihat harganya 8.600 per lembar. Kita belinya satu lot atau 100 lembar ya. Jadi dikali 100. Oke, kalian bisa lihat di sini harganya 8.600. Kita berinvestasi 860.000 jadinya karena 100 lembar ya guys ya. Dan ada broker fee dan exchange fee. Kita langsung beli saja, langsung sudah match. Tapi di sini saya akan ditambah dengan dengan membeli saham energi ya, karena kita di portofolio ini belum ada saham energi, jadi saya mau membeli saham energi seperti Adaro, satu lot saja di harga 1.740 atau satu lotnya 174.000. Jadi nggak harus dengan modal yang besar, modal 170.000 aja kalian sudah mendapatkan satu lot saham Adaro dan PTBA ya guys ya. Ini perusahaan batu bara. Kalian bisa lihat di sini 243.000. Oke, confirm. Oke, sepertinya nanti next saya akan mengurangi saham perbankan BMRI aja ya guys ya. Karena BMRI
terlalu banyak ya saham perbankannya, nanti saya akan kurangin aja. Jadi portofolio kita ya seperti ini aja, ada Adaro, Astra, BCA, BRI, BNGA, NISP dan PTBA ya guys ya. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa ke depannya, apakah menguntungkan ataukah bagi dividennya rutin dan banyak, atau justru sebaliknya merugi atau bahkan bisa bangkrut ya kan. Itu risiko dari berinvestasi. Makanya kalian jangan menggunakan uang all in kalian, uang semua harta kalian masuk ke investasi saham. Kalian harus do your own research, pelajari dulu investasinya seperti apa, perusahaan-perusahaan yang mau dibeli itu seperti apa, dan kalian harus punya dana darurat dan dana tabungan yang lain di tempat lain, investasi di tempat lain. Oke, sekian dari video ini, sampai ketemu di besok hari.